selamat siang dan selamat malam untuk teman-teman semua. Selamat datang di Nelson Channel, Salam Dunia Teknik. Pada malam ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengikuti jalannya kegiatan rutin aktivitas anak operasional. Untuk itu, ikuti videonya ya. 1. Kegiatan rutin yang pertama kali adalah mengecek ruang LMR atau lift machine room yang biasanya berada posisinya di rooftop untuk high rise building. Kegiatan yang dicek oleh anak-anak operasional adalah mengecek parameter indikasi dari display baterai ARD atau automatic rescue device. Di sini terbaca ya untuk V-nya, fit out, dan juga 50 Hz dari frekuensinya, dan juga chargernya 100%. Jadi si ARD ini standby auto jika suatu saat lift bermasalah untuk rescue device. Oke. Lalu selanjutnya akan melakukan pengecekan temperatur suhu ruangan. Bagus ya? Oke, siap. Hal ini sangat penting karena untuk komponen-komponen yang berada pada LMR ini tidak boleh panas. Jadi temperatur ruangannya harus benar-benar kita lakukan pengecekan rutin. Banyak komponen-komponen seperti LCA, terus juga mainboard, dan banyak lagi. Baik, setelah melakukan pengecekan di ruang LMR, maka yang perlu dilakukan juga untuk rotasi AC. Jadi kita harus merotasi AC agar nyalanya bergantian. Misal AC ganjil, ada 8 AC. AC ganjil 1357 itu dinyalakan di pagi hari sampai di jam 10 malam. Lalu AC genap di jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Begitu selanjutnya. Hal ini untuk bisa kita lakukan agar AC tersebut dapat bekerja optimal serta running horse-nya semuanya sama. Oke. Jadi apa aja yang dicek? Ini kita cek voltase, Oke. perusahaan udah nggak ada pemakaian. Oke, boleh ditunjukkan Bapak Blegat? Ya, silakan. Untuk ampere, total daya kita, Oke. sama voltase. Oke, sorry. Tegangan. Oke, berarti ini untuk voltase pas to pasnya ya. Iya. Pas to pas. Jadi ini voltase dari fasa R ke S, lalu voltase dari fasa S ke T, dan fasa T ke R. Jadi U12, U23, U31. Selanjutnya kita di sini melakukan pengecekan mengenai power total. Jadi di sini kan panel MCC chiller. Jadi pendingin kita ini menggunakan water cool, sistem water cool. Dalam satu hari, di sini kita bisa melakukan inspeksi penggunaan dalam satu hari berapa power total dari penggunaan si chiller ini tersebut. Lalu di sini kita melakukan pengecekan ampernya, ampere 3 pas. Dan yang kita akan lakukan adalah melakukan pencatatan KWH per tiap hari sebagai acuan untuk perhitungan daripada penggunaan listrik chiller tersebut. Oke.
Setelah melakukan pencatatan KWH, maka dilakukan pengecekan PSD. melakukan pengecekan PSD. Dan selektor saya auto semua. Oke. Running gitu. Siap. Jika dalam suatu motor pompa CWP dan CHWP itu under maintenance, jangan lupa diberi cyanide. Dan kebanyakan pompa-pompa CWP CHWP itu bisa bermasalah pada VSD-nya, bisa juga bermasalah pada sistem mekanik yang ada di pompa tersebut. Contoh mekanik seal-nya, bearing-nya, asnya, terus carrier coupler-nya dan sebagainya. Oke. Tuh. Dan usahakan posisi selektor motornya harus auto. Oke. Auto ya. Oke. Jadi untuk sistem instalasi di chiller atau HVAC yang menggunakan sistem watercool, di sini pasti dilengkapi dengan motorized valve. Nah, biasanya motorized valve ini berada pada instalasi jaringan CHWS dan CHWR. Dia akan terbuka ketika flow sweep atau air sudah mengalir. Triggernya adalah ketika si program itu sudah kita set untuk nyala si chiller. Maka otomatis jika selektornya auto, pada panel DDC chiller atau TC ini dia akan mengolah data yang sudah kita setting. Maka intervalnya akan mengontek daripada si motorized valve ini. Jadi ketika air dari cooling tower menekan masuk ke jaringan CHWR, si motorized ini akan terbuka. Sementara untuk suction dan discharge-nya akan bekerja ketika si motorized sudah terbuka dari pompa CWP dan CHWP. Selanjutnya kita melakukan pengecekan dari display kontrol parameter pada chiller. Usahakan run inhibit dan auto dari bus. Oke. Oke, jadi sinkron ya. Dia bus. Oke, jos. Di sini juga kita bisa melihat pada tools report-nya. Di sini ada form logsheet. Nah, di logsheet ini kita bisa melihat dari parameter-parameter pembacaan pada evap, kondenser, lalu kompresor, motor, serta purge. Jangan lupa setelah kita lakukan logsheet, maka kita harus kembalikan tampilan display seperti biasa. Nah, hubungannya dengan motorized, jika motorized tersebut telah terbuka, maka sensor daripada flow switch itu akan terdisplay flow, ada aliran. Oke. Baik, ini adalah unit motorized yang baru saja kita tadi lakukan pengecekan pada panel motorized, dan ini adalah unit yang berada pada pipa jaringan di lapangan. Nah, ini pada jaringan EPAP motorized-nya, dan di atas untuk jaringan kondenser yang akan ke cooling tower, atau dari cooling tower masuk didinginkan di EVAP, baru EVAP supply masuk ke jaringan CWS. Ya. Selanjutnya kita melakukan pengecekan pada selektor pompa transfer. Usahakan dia standby auto. Oke. Dan kita selalu melakukan reset MCB untuk memastikan bahwa si pompa itu bekerja. Ya.
dan usahakan untuk air tersedia dan pompa-pompa tidak ada kebocoran. Oke, tidak ada kebocoran ya. Tidak ada leaking. Oke, tidak ada leaking. Dan pada side flash di sini menunjukkan bahwa air dalam bak water fountain tersebut tersedia atau available. Jadi ketika pompa water fountain running, air bisa mengalir dan pompa terhindar dari istilah ngempos karena tidak ada suplai air. Oke. Tuh, ya. Oke, selanjutnya kita melakukan pencatatan pada Ruang PUT. Ya. Oke, selanjutnya kita melakukan pengecekan power meter pada ruang PUTN. Dan di sini melakukan voltase, ampere sama total dayanya. Oke. Oke. Halo Bang Lai. Yoi. Jadi kita sharing untuk update utilitas rutin Bang Lai. Ini Bang Lai ini salah satu engineering legend ya di unit kita. Tidak bisa digantikan. Tidak bisa tergantikan. Oke, setelah melakukan pengecekan atau pencatatan pada PUTM, lanjut ke mana? Bapak Blegot. Ke ruang trafo. Oke. Oke, yang dilakukan pengecekan pada ruang trafo bisa dijabarkan Bapak Blegot. Dilakukan pengecekan pada temperatur trafo ini. Oke, temperatur oli ya. Ya. Dan usahakan oli full. Usahakan oli full. Oke, dan juga temperaturnya termasuk standar ya. Tidak overheat. Baik, di sini yang kita lakukan pengecekan pada DGBT. Nah, pada DGBT ini terdapat level oil atau level oli pada trafo. Ini tipe trafo kita adalah step down. Dari 20.000 kV akan diturunkan atau direduce menjadi 400 sampai 380. Nah, yang kita lakukan pengecekan pada DGBT adalah kita akan melihat temperatur daripada si oli. Di sini ada beberapa jarum pada penunjuk. Jarum merah menandakan bahwa si trafo tersebut pernah mencapai suhu sekian atau suhu paling maksimal. Sementara jarum hitam menandakan bahwa temperatur aktualnya saat ini. Nah, lalu kita melakukan pengecekan pada tabung oli tersebut. Jangan sampai ada udara yang terjebak. Jadi si pelampung ini posisi harus di atas. Jika si pelampung turun daripada batasannya, maka harus dilakukan pembuangan atau kita buka venting yang berada pada pin set di atas yang sudah tersedia. Dan yang perlu kita perhatikan adalah pada junction box pada busbar yang sudah menurunkan tegangan hasil dari 20 kV ke 400 sampai 380. Setelah yang akan kita lakukan pengecekan adalah pada ST mode-nya. Nah, ST mode pada power utama RST yang dari PLN, kita akan melakukan pengecekan ST mode serta melakukan pengecekan pada instalasinya. Jangan sampai literasi S ya terlalu menekuk, ini juga tidak baik. ST mode tidak ada yang retak, tidak ada kebocoran, dan pada valve-valve juga tidak ada leaking.
Oke. Jos. Oke, selanjutnya kita melakukan pengecekan pada ruang kapasitor B. Oke. Oke, untuk temperaturnya ya. Temperaturnya di 18 derajat Celcius. Berarti ini adalah temperatur suhu ruangan yang sudah sesuai. Di sini kapasitor bank yang perlu kita lakukan pengecekan adalah pada MCCB masing-masing dari si kapasitornya. Serta jika dia aktif, yang perlu kita perhatikan adalah reakton-reakton antara kutub-kutubnya. Apakah ada kebocoran atau tidak. Dan di sini akan kita lakukan preventive maintenance setiap 3 bulan sekali. Biasanya kita akan lakukan pelepasan dari resistansi pada pengukuran tersebut. Kapasitor bank di unit kita itu di 1250 kVAR. Nah, biasanya pada high rise building itu kan ada daya aktif dan juga daya reaktif. Kvar adalah daya semu. Fungsi dari kapasitor bank ini adalah memperbaiki faktor daya. Jadi pada power factor controlnya, di sini kita bisa melihat untuk THD, VTHD dan juga ITHD-nya itu berapa persen. Kebetulan di sini kita dalam satu panel ada 12 step. Untuk video yang lebih detail dari kapasitor bank ini akan saya ulas di video yang berbeda ya. Terima kasih. Nah, ini salah satu engineering legend kita. Ya, Bapak Lai, Bang Lai. Baik, setelah ke ruang kapasitor bank, maka kita melakukan pengecekan ke ruang PUTR. Oke, Bang Blegot bisa dijelaskan? Oke, di sini kita melakukan pencatatan. Apa yang dicatat? Togel. Oke. Baik, pada sirkutor itu dapat terlihat ya parameter dari voltase pas per pas dan juga ampere pas per pas, serta bisa kita cek juga frekuensi. Kita bisa melakukan pengecekan juga faktor daya. Kita juga bisa melakukan pengecekan pada ampere total. Untuk fungsi daripada PUTR atau pembangkit utama tegangan rendah akan kita buatkan video yang lebih detailnya di video selanjutnya. Ya, ini voltase pas per pas ya. Jadi ini hampir sama juga dengan komip yang ada di ruang PUTM. Di sini bisa kita lihat voltase antara pasa R terhadap S, pasa S terhadap T, dan pasa T terhadap R. Voltase pas per pas. Ini yang 3 pas. Lalu di sini kita bisa melihat juga melakukan pengecekan pada voltase untuk satu pasnya. Oh, ini agak panjang juga ya kalau oke, di sini kita bisa melihat. Nah, ini pasa terhadap netral. Voltase pasa terhadap netral. Dan juga kita bisa melihat ini frekuensi ya. Frekuensi total, lalu ampere antara pas per pas setiap pasnya, lalu KW-nya. Dan ini dengan ukuran atau satuan yang berbeda-beda. Oke. Nah, ini engineering legend kita. Tuh. Oke, ini kita untuk lanjut untuk pengecekan genset. Kalau ini kita untuk panel, ini bisa untuk panel manual dan auto. Di sini kita bisa pengecekan kapasitas aki atau pol yang digunakan apabila gensetnya menyala. Oke.
Oke, ini kontrolnya pada dipsi ya Bang lah ya, Ya. pada unitnya. Bisa juga pada PKG dan di sini juga disertai pada dipsi atau di unitnya genset tersebut. Oke, ini panel kontrolnya. Oke. Setelah itu, oh ya oli Bang, oli. Apa solar? Oh, Setelah kita udah pengecekan, di sini kita menggunakan untuk khusus untuk genset kapasitas daily tank kitanya untuk solar sekitar 8.000 liter. ya. Ini untuk stok untuk penggunaan genset apabila genset sudah difungsikan. Ya. Pada tank solar ini sudah dilengkapi set glass, jadi kita bisa melihat level daripada solar yang tersedia pada tank tersebut ya, pada daily tank. Oke. Oke, selanjutnya kita biasanya melakukan pengecekan pada fire fighting atau pompa utama penanganan jika terjadi kebakaran. Pada ruangan ini terdapat pompa diesel pump, electric pump, dan juga joki pump. Hal rutinitas yang biasanya dilakukan pencatatan dan juga pengecekan pada tim operasional. Oke, apa aja Bapak Blegot? Kita di sini melakukan atau pengecekan pada pressure. Oke, pressure, Joki pump, joki diesel pump, pump, dan electric pump. oke, pada electric pump juga ya. Siap. Dan melakukan pengecekan pada jaringan akan tidak ada yang bocor. Oke, dilakukan pada jaringan-jaringan, pada valve dan juga cek valve-nya, jangan sampai ada leaking atau kebocoran ya. Karena ini pipa bertekanan tinggi. Diesel pump ini juga terdapat tank untuk solar 1000 liter. Kita bisa melihat juga itu di atasnya ada side glass menandakan berapa banyak jumlah solar yang tersedia pada tank tersebut. Nah, biasanya kita lakukan juga pengecekan pada water separator, aki, filter oil, nozzle pada setiap silinder ya, silinder pada setiap nozzle di pompa diesel pump. Aman Bang Lai? Aman, siap. Oke. Ya. Oke, selanjutnya kita melakukan monitoring bus. Oke. Nah, di sini ada sistem lighting, power meter, terus KWH, dan sistem HPAC kita, AHU, FCU, dan FET. Lanjut. Enggak, sudah ada. Untuk sistem plumbing juga kita ini terpantau. PP, sampit, cleaning water, sama perfecting yang tadi kita
long sheet juga kita cek lapangan. Oke. Usahakan di bus kita normal jadi. Oke. Dan kita di sini juga melakukan monitoring untuk chiller sendiri. Oke, pada chiller ya. Iya, pada untuk schedule schedule kita off karena ini weekend. Oke, jos. Oke. Yuk. Elevator B to floor 10.
Elevator G to floor Okay. 28. Open. Nah, ini dalamnya. Terus ya. Oh, jos 28. Oke. Lu prestisnya mana, Bu? Pas aja. Oke. Ya. Coba. Nah, gue lewat situ ya, kebaca. Baca. Oke.
bud. Gak mau kali. Iya, sambil. Yuk. 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 Lalu berikutnya kita akan melakukan pengecekan ke genset, ke dalam genset. Oke, di ruang genset ini di unit saya terdapat ada 4 genset yang standby ya. Satu unit genset di tempat saya itu 2000 kVA dan dia mereknya Mitsubishi. Tadi setelah kita ke kapasitor bank, lalu kita ke PUTR, panel PUTR, lalu kita ke PKG, sekarang kita ke unit genset. Biasanya yang dilakukan oleh anak-anak operasional atau tim operasional mengecek di PKG status auto, maka di DIPSI ini juga harus status auto agar dua perintah kerja ini saling sinkron. Selain statusnya auto, posisi posisi kunci ini harus dipanelok ya, agar tidak dapat bisa diubah-ubah menjadi manual. Kalau misalnya kita mau mengubahnya dengan keadaan tertentu, tinggal diaktifkan, maka dia bisa diubah
ke mode manual. Atau jika tidak mau kita langsung nonaktifkan, kita langsung tinggal posisikan kunci ini di stop reset. Maka otomatis kalau kita arahkan ke stop reset, langsung off. Oke, kita akan kembalikan ke auto, mode auto, lalu kita jangan lupa panel lock. Untuk video mengenai genset sendiri, untuk lebih detail akan saya buatkan di video selanjutnya. Biasanya yang operasional check itu adalah kapasitas daripada level air radiator. Lalu kita akan lakukan pengecekan terhadap kekencangan film belt pada alternator atau dinamo ampernya. Kita akan mengecek juga untuk masing-masing headnya apakah ada leaking atau indikator kebocoran. Kita akan melakukan pengecekan juga pada full filter, jangan sampai ada leaking. Kita lakukan juga pengecekan selain pada full filter, kita cek juga untuk bypass filternya dan juga oil filter, jangan sampai ada leaking. Setelah itu biasanya kita akan lakukan pengecekan terhadap level daripada oli engine tersebut. Oke, ini pada level high ya, atau mencukupi. Oke, dia bisa masuk. Setelah itu kita akan melakukan pengecekan pada valve-valve, gate valve, instalasi supply solar menuju ke genset, ke unit genset, lalu instalasi return yang kembali masuk ke tank. Jadi di mana posisi gate valve yang normally open itu harus dikasih NONC ya, label NONC, itu udah syarat utama sekali. Sambil kita melakukan pencatatan atau log sheet pada flow meter supply dan flow meter returnnya. Nanti untuk lebih detail mengenai sistem genset akan saya buatkan video khususnya karena durasinya juga harus panjang. Setelah kita lakukan pengecekan gate valve ini, lalu kita akan ngecek tabung water separator. Biasanya kotoran-kotoran atau groom itu kita lakukan pengecekannya bukan di sini, tetapi di strainer. Di strainer itu sudah ada tersaring, dan juga selain dia terdapat strainer, nah untuk strainer itu dilapisi juga dengan kain seperti kain kasa yang lebih kecil partikelnya. Jadi mengurangi partikel-partikel kecil atau groom seperti batu kotoran dan segala macam itu bisa lolos masuk ke tabung water separator. Sementara water separator ini kita melihat apakah ada indikasi air di dalamnya tercampur air, maka beban beban jenis air itu kan lebih berat, maka dia akan jatuh ke bawah. Nah, jika terdapat massa jenis air tersebut yang sudah jatuh, kita tinggal lakukan blow down atau pengurasan, tapi nggak usah dikuras semua ya, yang penting airnya sudah tidak ada pada tabung water separator. Dan umumnya kita akan melakukan pengecekan setiap 1 minggu sekali, ini wajib. Kekencangan kita testing untuk setiap daripada instalasi kabelnya nih, kabel dari aki. Setelah itu kita cek juga untuk level air aki tersebut, jangan sampai dia pada low level ataupun upper level, kelebihan. Itu juga tidak baik, kekurangan apalagi tidak baik. Usahakan di setiap kutub-kutubnya itu dilengkapi dengan proteksi ya. Setelah itu kita akan melakukan pengecekan juga untuk voltasenya, voltasi masing-masing aki. Kita lakukan pengecekan juga pengukuran terhadap sel per selnya. Biasanya 1 minggu sekali, harus rutin.
Di unit saya kebetulan dia sekitar 12 volt, 200 Ah. Nah, 12 volt 200 Ah dikali 6. Satu unit genset dikali 6. Sini kita juga harus memperhatikan untuk supply-nya ya. Baik, berikutnya kita akan melakukan pengecekan terhadap pompa fire fighting. Biasanya di high-rise building, di tempat teman-teman semua pasti sudah dilengkapi dengan pompa-pompa untuk fire fighting ya. Di sini sudah dilengkapi dengan joki pump, electric pump, dan terakhir adalah diesel pump yang paling ujung. Di sini kita akan melakukan pengecekan untuk pressure masing-masing pompa. Ini untuk joki pump, lalu ini untuk diesel pump. Selanjutnya ini adalah electric pump. Nah, bagaimana sistem kerjanya nanti akan saya buatkan video khusus untuk lebih mendalami tentang sistem kerja daripada instalasi fire fighting tersebut. Yang harus kita cek itu adalah pertama pressure dan juga pressure header ya. Biasanya ada pressure gate di header atau jaringan utama. Di sini kita cek juga valve-valve-nya. Biasanya 4 valve jaringan utama, jaringan pilar hidran, sprinkler, siamis, dan juga hidran. Jaringan untuk hidran sendiri. Untuk diesel pump, ini harus dilakukan pemanasan pompa diesel pump ini 1 minggu sekali. Juga kita harus mengecek untuk level daripada tank diesel pump sendiri. Kalau untuk joki dan elektrik, mereka bekerja karena ada arus listrik atau main powerhouse, sumber dari powerhouse. Sementara untuk elektrik, ignitornya berasal dari aki, dan juga karena dia motor diesel ya, jadi menggunakan bahan bakar solar. Nah, ini biasanya pompa terakhir nih untuk nge-backup jika pressure dari si elektrik ini dirasa kurang. Nah, biasanya untuk joki ini dia on otomatis dan off juga otomatis sesuai dengan settingan pressure yang berada di tempat teman-teman semua. Kalau di tempat saya, joki pump ini dia auto running di 16 dan dia off di 18. Electric pump dia on di auto, secara auto di 15, tapi matikannya harus secara manual. Sedangkan diesel pump sendiri startnya secara auto di 14 dan juga matikannya secara manual. Sementara safety valve itu opennya di 19 bar, di 19 bar. Kita cek tidak ada kebocoran, lalu biasanya kita lock shift juga untuk mengenai masalah tekanan ya. Berapa bar tekanannya untuk masing-masing pompa. Pembacaan pada sensornya, sensor tekanannya. Dan usahakan semuanya harus auto ya. Cek juga kondisi ruangan harus bersih, tidak ada kebocoran, semuanya aman. Lalu selanjutnya kita mengecek untuk TPRW. Sebenarnya instalasi daripada gedung itu hampir sama. Dari kawasan, dari pengelolaan kawasan, baru masuk ke unit-unit di area gedung itu sendiri.
melalui ditampung mula-mula di RWT atau raw water tank. Setelah dari sumber raw water tank tersebut ditarik oleh pompa TPRW, transfer raw water tank menggunakan pompa TPRW. Setelah discharge-nya itu mengalir melalui sand karbon dan karbon filter, sand filter lalu karbon filter ya, agar kualitas daripada air yang masuk ke groundwater tank tersebut itu sudah bagus baku mutunya dan layak untuk dipergunakan. Jadi dari raw water tank masuk ditarik melalui pompa TPRW, melalui juga sand filter, karbon filter, baru masuk ke GWT atau groundwater tank. Nanti biasanya dari groundwater tank ini ditarik lagi ke melalui pompa transfer menuju ke roof tank. Di sini kita akan mengecek juga untuk posisi panel ya, selektor harus auto untuk panel pompa TPRW. Jangan lupa selalu sediakan APAR serta earplug, karena ini ruang pompa yang ketika dia running mengeluarkan suara yang cukup keras yang dapat membahayakan daripada telinga kita. Jadi harus standarisasi dalam sebuah ruangan yang mengeluarkan desibel yang begitu besar, harus ada earplug. Jangan lupa cek juga pintunya harus terkunci ya, tidak dapat dibuka. Oke, kita tes door contact. Oke, aktif. Jika di tempat teman-teman sudah menggunakan akses reader, jangan sampai akses readernya terblok. Jadi benar-benar harus menggunakan kartu akses biar bisa masuk. Karena ini hanya petugas yang boleh masuk ya. Baik, selanjutnya kita menuju ke ruang STP. Tetapi saya tidak bisa masuk ke dalam sana karena memang di dalam sana sudah ada operatornya menggunakan APD khusus dan juga masker khusus. Pasti di tempat teman-teman semua ada tempat pengolahan limbah yang akan digunakan kembali. Dan di sini kita akan mengecek mungkin lebih ke panel ya, panel-panelnya. Jangan sampai ada pompa-pompa di STP tersebut yang indikator trip. Di sini banyak nih, ada transfer 1, filter 1, recycle 1, scraper, intake fan, exhaust fan, mixer, dan lain-lain. Sementara biasanya untuk operator itu ya mereka juga tetap akan mengecek juga kondisi daripada si panel STP tersendiri, hanya mereka lebih ke treatment. Nanti kita akan membuatkan sebuah video bagaimana cara treatment STP pada high-rise building. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan ruang chiller. Nah, di masing-masing gedung itu untuk sistem HVAC atau pendinginnya itu berbeda-beda. Kalau di unit saya itu menggunakan chiller, jadi sistemnya dia water cool. Ada juga yang menggunakan PRV dan sebagai jenisnya lah, tergantung daripada tinggi gedung itu sendiri. Di sini kita akan mengecek pompa-pompa dari CWP dan CHWP. Jangan sampai ada kebocoran pada maxillnya. Kita cek juga untuk recoil-nya, jacketingnya, jangan sampai ada indikasi kebocoran. Valve harus standby open, kecuali jika ada under maintenance, dan itu harus dilengkapi juga dengan kartu under maintenance. Kita harus mengecek juga pressure standby untuk statisnya ya pada jaringan CWS dan CHWR. Oke, untuk status motorize-nya kita cek juga ketika memang sesuai dengan settingan jam kapan dia harus running, maka dia akan
statusnya open. Nah, ini sudah secara otomatis ya. Oke, unit genset di tempat saya itu ada 4. Masing-masing satu unit genset itu kapasitasnya 700 TR. Dan ada satu baby chiller dengan kapasitas 150 TR. Nah, biasanya anak operasional itu ini kan dalam keadaan mati posisinya. Jika nyala, nanti yang akan kita cek itu atau kita lockseat itu di evap, terus kondensernya kita cek juga di kompresor, kita cek juga di motornya, lalu kita cek juga pada purge-nya. Sebenarnya banyak juga parameter yang bisa kita ketahui ya pada deep sea train ini sendiri. Oke. Setelah ke ruang chiller, kita akan mengecek panel kontrolnya dia, yaitu di ruang panel MCC chiller. Pertama yang harus kita cek itu yaitu motorized chiller tersebut ya, chiller motorized. Biasanya dia otomatis nih sesuai dengan settingan kita kapan waktu chiller itu untuk startup. Nah, kita usahakan pada selektor semua auto. Motorized pada evap dan juga motorized pada kondenser. Nanti juga bisa kita lihat di supervisory bus chiller. Nah, ini untuk DDC chiller ya, panel DDC chiller. Nah, ini untuk masing-masing panel pada pompa CWP dan CHWP. Nah, seperti ini ada under maintenance yang perlu diperbaiki, maka harus ada signet under maintenance. Jadi masing-masing teman-teman yang sip-sip selanjutnya juga mengetahui isu-isu yang ada di lapangan. Jadi tidak serta-merta mereka tidak tahu sehingga sesuatu yang harusnya dipadamkan, dinyalakan dapat berakibat pada kecelakaan kerja. Ya, semoga tidak terjadi seperti itu ya. Lalu di sini ada KWH. Oke, ini untuk KWH chiller ya. Biasanya yang menggunakan chiller pasti memasang untuk KWH meter. Kita bisa mengecek untuk total IA importnya. Lalu kita di sini bisa mengecek untuk melakukan pengecekan pada tarif T1-nya, lalu tarif T2-nya untuk WBP dan LWBP. Oke. Nah, biasanya jika ada chiller besar dan chiller kecil, tentu panelnya juga berbeda ya. Untuk chiller kecil, semua sama, hampir semua sama. Nah, untuk masing-masing pompa CWP, CHWP, itu mereka secara otomatis biasanya VVTF, voltage variable, dan variable frekuensi. Nah, ini VSD-nya. Di sini kita bisa melihat berapa hertz, berapa RPM kecepatan daripada si pompa CWP dan CHWP tersebut, daripada kerja motornya ya. Jangan lupa lakukan pengecekan seperti biasa, temperatur ruangan. Jangan sampai ada kebocoran pada ruangan tersebut atau lampu yang mati. Dan juga perhatikan mengenai kebersihan ruangan tersebut. Bila perlu dipasangi history card untuk under maintenance-nya. Dan lakukan preventive maintenance secara rutin. Karena di tempat saya ini posisinya di daerah basement, maka di dalam ruangan tersebut disediakan sampit, pompa sampit. Biasanya sampit itu berada di basement, di area basement. Nanti kita akan bikin video selanjutnya untuk preventive maintenance sampit. Setelah dari chiller, maka biasanya yang di lockseat oleh atau yang dilakukan pengecekan oleh tim operasional pada high crash building itu mengecek ruang pompa transfer. Jadi
pompa transfer inilah yang menarik supply dari sumbernya yang groundwater tank, lalu ditransfer ke atas ke roof tank yang berada biasanya di rooftop. Setelah itu baru didistribusikan ke lantai-lantai bawahnya. 4 lantai di bawahnya biasa ada pompa lagi, pompa booster. Sementara yang lain menggunakan sistem gravitasi. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, kita pastikan bahwa pompa transfer ini harus auto. Ketika side glass biasanya itu di level si roof tank itu di level medium, baru dia akan memanggil si pompa transfer untuk melakukan pengisian. Jika teman-teman ingin pasti nih, apakah kontrol daripada pompa tersebut berfungsi baik atau tidak, kan bisa saja selektornya auto, ternyata pompanya tidak running. Nah, bisa kita lakukan reset secara manual. Pompa sudah melakukan pengisian ya. Setelah melakukan pengecekan pada pompa transfer, jadi di tempat saya ada pompa recycling, jadi TPRC ya, transfer recycling. Nah, hasil pengolahan daripada air limbah dari STP itu akan diolah lagi dengan baku mutu yang baik dan akan dipakai lagi biasanya untuk toilet, flusher, urinoir, lalu untuk siram taman. Nah, ini adalah bak recycle. Setelah dari hasil pengolahan di effluent, itu ada yang pembuangan ke kota, ada juga yang dipergunakan oleh gedung itu sendiri untuk efisiensi ya. Karena kan biasanya hasil dari debit air yang dipergunakan per hari oleh gedung itu di waktu reguler, biasanya di Senin sampai Jumat itu cukup besar, jadi diolah lagi untuk dipergunakan kembali. Nah, ini untuk pompa recycle-nya untuk siram taman. Usahakan statusnya selektornya auto. Juga auto ya. Di sini untuk jaringan air bersih yang ditransfer ke atas, itu tekanannya pasti pressure-nya besar. Makanya di sini disediakan water hammer. Nanti water hammer akan saya bikin video yang lebih detail ya mengenai water hammer itu sendiri fungsinya sebagai apa. Nah, kita akan lihat untuk anginnya, usahakan ada. Oke, selanjutnya kita melakukan pengecekan untuk pompa sampit. Ini sangat vital ya, jangan sampai pompa sampit ini tidak bekerja. Karena jika biasanya gutter-gutter yang ada pada area-area podium atau area daripada lantai-lantai atas, itu akan masuknya ke pompa sampit. Ketika saat hujan ataupun saat-saat tertentu instalasi yang drainnya menuju ke pompa sampit. Biasanya dari sampit ini langsung ke kawasan. Jadi usahakan si floating valve ya, pelampung itu berfungsi. Jadi ketika dinaikkan pompa otomatis nyala. Nah, biasanya di tempat saya ini ada 2. Untuk tinggi daripada floating valve-nya itu sendiri itu berbeda-beda. Jadi ketika ada yang di posisinya dari bak itu 40% dia nyala, dan ada di 80% otomatis 2 pompa itu menyala. Jadi satu itu untuk perbantuan jika benar-benar si debit air itu tidak terkejar ya oleh satu pompa. Nah, ini kita tes juga secara manual apakah dia berfungsi.
Oke, sudah kedengaran ya pompanya bekerja. Oke, pompanya bekerja. Ini sangat penting sekali untuk dilakukan pengecekan. Nah, di sini ada PD sampit. Tentu di tempat teman-teman semua juga ada panel distribusi untuk sampit ya. Kita cek juga untuk MCCB 3 pasnya. Jangan usahakan tagelnya itu posisinya on semua. Iya, di posisi up. Oke, selanjutnya kita melakukan pengecekan pada tangki utama, solar tangki utama pada gedung. Di tempat teman-teman juga pasti sama, pasti memiliki tangki utama untuk solar yang nanti supply dari solar tangki utama ini akan dibagi ke daily tanknya genset dan juga untuk tangki diesel pump perfecting yang tadi sudah saya tunjukkan ya. Di sini kita bisa melihat level airnya, level solarnya pada side glass. Dan kita melakukan pengecekan juga terhadap pompanya, statusnya apa, pompa 1, pompa 2 harus auto ya. Selektornya harus auto agar ketika dari daily tank itu kosong, bukan kosong sih, ketika di level medium maka secara otomatis pompa akan menyala dan melakukan supply transfer solar ke tank-tank yang dianggap sudah harus diisi. Dan di sini juga disediakan untuk pengisian secara manual. Jadi sama seperti zaman dahulu, ini bisa dikatakan opsional, tapi sebenarnya juga harus ada ya. Jika suatu saat amit-amit kedua pompa solar ini bermasalah atau under maintenance, misalnya aja motornya yang terbakar atau bearingnya yang harus diganti dan menunggu untuk barangnya, atau fleksibelnya atau water murnya yang sudah pecah dan sejenisnya ya. Nah, maka bisa dilakukan tenaga off power emak-emak. Jadi benar-benar harus kita pompa. Apakah ini berat? Ya nggak begitu berat sih, tapi cukup berkeringat. Oke. Baik, untuk kunjungan berikutnya yang perlu kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu biasanya di gedung kita itu ada water fountain. Jadi macam-macam ya, ada seperti kolam air mancur lah. Nah, ini panelnya. Karena di hari Sabtu dan Minggu tempat saya tidak beroperasional, maka selektor di off. Karena running pompa itu menggunakan timer table. Kalau menggunakan schedule bus mungkin lebih enak ya. Nah, ini menggunakan timer table, jadi begitu di saat jam-jam tertentu atau hari-hari bukan hari-hari reguler, itu selektor kita off. Nah, kita perlu juga melakukan pengecekan pada pompanya. Jika pompa ini running, yang kita perlu cek adalah pressure pada pressure gauge ya. Pressure pompa ketika dia running, berapa bar. Jika dia drop, biasanya strainer ini kotor. Strainer pada pompa ini kotor, dan itu kita buka, kita bersihkan. Kemungkinan besar setelah kita bersihkan, maka pressure itu akan stabil. Jadi air yang dihisap atau suction itu lebih sesuai dengan kapasitas dari sedotan
kapasitas pompa dan impellernya, lalu discharge-nya juga lancar ya. Kita juga mengecek flank-flank pada headernya, dan biasanya kita cek juga untuk rubber joint-nya. Apakah perlu diganti rubber joint? Lalu kita juga lakukan pemeriksaan terhadap bearingnya. Biasanya kalau bearing harus diganti itu dia akan menimbulkan suara yang tidak normal. Nah, water fountain ini juga ada bukan tangki sih, bak ya, bak utamanya. Di tempat saya ini dia 30 meter kubik. Nah, yang perlu kita cek itu adalah water levelnya. Jangan sampai ketika pompa water fountain nyala ternyata pressure gauge-nya drop, airnya yang tidak ada atau habis. Nah, pompa itu bisa ngempos. Ketika melakukan ngempos, jika ada air venting-nya itu mungkin mudah ya untuk lakukan perbaikan, tapi ketika tidak ada air venting, nah itu agak susah untuk mancing pompanya. Jangan sampai ada kebocoran pada pompa. Lalu di sini juga ada sand filternya, carbon filter. Biasanya kita backwash rutin. Lalu kita berikan klorin ya, kita berikan juga kaporit, PAC ataupun granular pada klorin feeder. Biasanya disediakan. Nah, ini adalah pompa CT sirkulasi pump dan ini adalah pompa utamanya. Kita cek juga untuk panelnya ya. Usahakan untuk MCCB-nya posisi toggle-nya on. Dan tidak ada indikator trip.